Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak nampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang nampak. Seseorang bisa meyakini adanya Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, memiliki sifat langgeng, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada di mana-mana, bukan ini dan bukan itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia ini. Wahai Kanjeng Syekh, jelaskan kepada kami tentang hakikat kodrat. Kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan. Tidak ada yang menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana. Kehadirannya
berasal dari ketiadaan, luar dan dalam, tiada berbeda. Tidak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang dan pasti pikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila menghendaki sesuatu, tidak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Kalau begitu, Allah tidak memerlukan sesuatu. Benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu, jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Tidak. Walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa ruh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka apakah kehendak seseorang itu karena kemauan Allah? Untuk sampai pada jawaban itu, harus membedakan seseorang. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kolbu. Maka ia masih jauh bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan orang-orang khawas, termasuk para nabi, rasul, dan wali Allah, mereka beribadah secara utuh. Bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Kalau begitu, ibadahnya orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah? Benar, mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Sholat 5 waktu dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam, bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar. Mereka sholat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan suatu kewajiban diri dan pengabdian. Badan haluslah yang mendorong untuk menjalankan. Banyak orang melakukan sholat, tetapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana? Memang, banyak orang yang secara lahiriah nampak khusyuk sholatnya, bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian ini ibarat kelapa. Mereka hanya makan serabutnya saja. Mereka hanya makan serabutnya. Padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sholat 5 waktu sebatas lahiriah saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sholat itu diharapkan dapat mencegah keji dan munkar, namun mereka tidak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sholat 5 waktu jika perangainya buruk? Masih suka mencuri dan berbohong? Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah? Jika masih berwatak suka mengingkari asma, kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah,
tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Wahai Syekh, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana? Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengerjakan sholat dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti, dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Karena sholat yang dilakukan dengan jiwa yang bersih akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Dan sebaliknya, hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sholat, tetapi hatinya masih kotor. Tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sembahyang? Sesungguhnya aku, Syekh Siti Jenar, tidak sependapat jika ada orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan. Sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sholat yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama, sampai lupa anak istri, sedangkan dia masih mencintai duniawi dan mengumbar nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sholat yang dilakukan. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh tetapi diperhitungkan. Sungguh, sedikit pun tidak akan dapat dicapainya. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa, wahai Syekh? Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat. Semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesampurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk. Memerintah umat, dapat muncul di segala tempat, dan sakti sekali. Aku, Syekh Siti Jenar, merasa wajib dan menuruti kehendaknya, sebagaimana ajaran Jabariyah, dengan sesungguhnya dan konsekuen. Selalu kuat cita-citanya, kokoh tidak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci. Berpegang teguh kepadanya selama hidup. Tidak akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Karena ajaranku tidak mudah dipahami orang awam. Bagaimana ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Aku adalah penjelmaan dari zat luhur yang memiliki semangat, sakti, dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku, dapat manunggal dengannya, dapat langgeng, mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukan penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Apa hubungannya antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah yang kau sebut sebagai zat sejati? Zat yang sejati menguasai wujud penampilanku karena kehendaknya. Maka wajarlah jika aku tidak mendapat kesulitan. Aku bisa berkelana kemana-mana, tidak merasa haus dan lelah, tanpa sakit dan lapar, karena ilmu kelepasan diri tanpa suatu daya kekuatan. Semua itu disebabkan jiwaku tiada bandingannya. Secara lahiriah memang tidak berbuat sesuatu, tetapi tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Gusti Kang Murbeng dumadi, Allah yang kuikuti, kutaati siang malam, yang kuturut segala perintahnya.
tiada menyembah Tuhan lain kecuali setia terhadap suara hati nuraniku. Allah Maha Suci. Wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Suci. Allah Maha Suci itu hanyalah sebatas istilah saja, merupakan nama saja. Sebenarnya hal itu dapat disamakan dengan bentuk penampilanku. Jika kalian melihatku, maka nampak dari luar sebagai warangka, sebagai kerangka, sedangkan di dalamnya adalah kerisnya, intinya yang agung, yang tidak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar cemerlang. Sifat-sifatnya berwujud, samar-samar bisa dilihat, warnanya indah sekali seperti cahaya. Di manakah Tuhan berada? Kami membayangkan Dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya raja. Itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsi atau kursi. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik, berdosa besar, karena kalian menyamai Dia dengan raja atau dengan penguasa. Kami jadi bingung, Kanjeng Syekh. Lantas, Tuhan itu ada di mana? Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana. Kami semakin tak mengerti. Bisakah Kanjeng Syekh memberikan penjelasan yang lebih gamblang? Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang kowas, orang yang terpilih dapat melihat. Tentunya dengan mata batin. Hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat, seperti sifat ada, tidak berawal, tidak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri, tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup, dan berbicara. Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga menjelma pada diriku. Karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat. Punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu. Sedangkan ragaku yang lahiriah memiliki sifat Nur Muhammad. Wahai Syekh, bukankah Muhammad SAW itu seorang nabi? Apakah Syekh mengaku sebagai nabi?